Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Misteri Pohon Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aden dan Rian langsung tertawa mendengar ucapan Kribo, sedangkan aku masih antara percaya dan tidak. Karena selama ini Kribo adalah orang yang suka bercanda. "Kenapa kalian malah ketawa? Kalian gak percaya?" tanya Kribo karena marah. "Kalau bercanda jangan kelewatan, Bu. Nggak lucu tau. Lagi pula, kalau sempat Bapak Rian dengar, bisa habis lo beneran dimakan," saut Aden yang masih tertawa. "Ya udah, coba aja lo datangin ke kamarnya. Lo bakalan tahu kalau gue gak sedang bercanda." Kribo masih ketakutan. Kondisinya inilah yang membuatku sedikit mempercayai omongannya. Karena saat ini wajah Kribo terlihat sangat pucat. Kedua temanku juga tampak terdiam. Lalu kami saling bertukar pandang dan berakhir dengan menatap curiga ke Rian. "Gue yakin Kribo cuma salah paham. Kalau kalian gak percaya, gue akan bawa kalian semua ke kamar bapak gue," ajak Rian yang langsung bangkit dari duduknya. Akhirnya kami sepakat untuk menemui Pak Rahmat. Dengan begini segala tuduhan Kribo akan terbukti. Di kamar yang tidak begitu besar dan pencahayaannya yang terlihat redup, jendela kamar juga tidak dibuka. Di atas kasur terbaring seorang pria kurus dengan postur tubuh yang tinggi. Tampak tertidur dengan lelap. Rian mencoba membangunkan bapaknya itu dengan perlahan. Aku dan Aden berdiri sejajar di belakang Rian, sedangkan Kribo masih ketakutan hingga ia pun memilih bersembunyi di belakangku sembari memperhatikan ke sekeliling kamar. "Pak, bangun. Ini ada ketiga temanku. Bukankah tadi Bapak bilang mau bertemu dengan mereka?" ucap Rian di telinga bapaknya itu dengan pelan. Pak Rahmat mulai membuka kedua matanya. Suara batuk terdengar sesekali. Keadaannya menggambarkan kondisi yang cukup parah. Bahkan ia harus dibantu Rian untuk sekedar bangkit dan duduk. "Maafkan Bapak ya nak, gak bisa menyambut kedatangan kalian semua. Bapak ini udah gak bisa lagi berdiri dan berjalan. Makanya Bapak menelpon Rian buat pulang untuk ngurusin Bapak. Atau mungkin untuk melihat Bapak yang terakhir kalinya," ungkap Pak Rahmat. "Shh, Bapak, jangan ngomong yang enggak. Aku yakin Papa pasti sembuh kok," saut Rian yang diikuti dengan suara batuk Pak Rahmat lagi. "Oh iya Pak, kenalin. Ini Cici, ini Aden, dan itu Kribo." Rian menunjuk ke arah kami satu persatu. Kribo yang masih ketakutan menampakkan batang hidungnya walaupun sedikit. "Maaf ya Pak, kami sudah merepotkan warga kampung ini tadi malam, dan terlebih lagi merepotkan Bapak," ucapku mencoba bersikap sopan. "Ah, gak masalah. Warga di sini memang suka bergotong royong. Lagi pula Bapak juga gak tahu kalau Rian mau pulang tadi malam. Tahu-tahu dapat kabar kalian pingsan dan ditolong oleh warga kampung. Bapak yang malah gak enak karena gak bisa bangkit buat nolongin kalian. Apa kalian semua gak kenapa-napa?" tanya Pak Rahmat lagi. "Enggak Pak, kami semua baik-baik saja," jawab Aden pula. "Tapi Pak, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya ada apa ya dengan kampung ini? Kok saya merasa tadi malam kami mengalami hal yang gak wajar?" tanyaku yang semakin penasaran. Tiba-tiba Pak Rahmat terbatuk-batuk dengan sangat keras. Hampir tidak ada jedanya. Rian menjadi panik lalu memberikannya obat. Karena tidak memungkinkan untuk memintanya menjawab, kami pun segera keluar dari kamar Pak Rahmat. Aku merasa cukup iba dengan Rian. Ia sudah lama menjadi anak piatu. Ibunya meninggal dikala melahirkan dirinya, dan sekarang papanya sakit keras. Jika dibandingkan diriku masih jauh lebih beruntung karena memiliki orang tua yang lengkap. Ya walaupun terkadang hubunganku dengan ayahku bisa dibilang tidak harmonis, tapi setidaknya aku masih memiliki mereka di hidupku. "Gimana? Lu masih kokoh anggap Pak Rahmat kanibal, hantu, atau monster?" tanya Aden
saat kami sudah berada di halaman rumah Rian. Gue nggak tahu, tapi masa gue salah lihat sih? Kribo masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Yan, maafin gue nggak seharusnya ikutan curiga sama bapak lo. Ucapku yang juga merasa menyesal saat Rian sudah bergabung lagi dengan kami bertiga. Ya nggak masalah, gue ngerti kok. Lagi pula di antara kita berempat, cuma lo yang paling jelas mata batinnya. Jadi mungkin aja penglihatan lo itu nggak salah. Apalagi gue udah lama nggak pulang kampung. Bisa aja kan kamu beringin ini sudah benar-benar berubah, ungkap Rian. Rian memperhatikan ke sekeliling halaman rumahnya, lalu ia beralih memperhatikan ke jalan. Untuk sesaat, aku juga ikut memperhatikan apa yang dilihat oleh Rian. Setelah itu, tiba-tiba aku kepikiran dengan ibuku. Sebelum berpamitan, beliau memintaku untuk mengirimkan pesan atau menghubungi dirinya saat aku tiba di kampung Pringin ini. Tetapi entah kenapa, sulit sekali mendapatkan sinyal di kampung Rian ini. Pesan yang kukirim juga terpending. Aku mengira kalau mungkin saja ponselku mengalami kerusakan. Dan aku pun segera meminjam ponsel Aden. Tapi hasilnya juga sama. Menelpon baik pun mengirim pesan, tidak bisa. Gue lupa bilang, kalau di kampungku ini memang susah dapat sinyal. Mungkin kita perlu masuk ke dalam lagi. Jawab Rian saat aku mengeluhkan permasalahanku. Dalam kemana? Tanya Kribo yang masih kebingungan. Ke sana. Rian menunjuk ke arah jalan yang bertolak belakang dengan pertama kali kami masuk ke perkampungan ini. Entahlah, melihat jauh ke dalam kampung Pringin ini justru membuat tubuhku semakin merinding. Seolah di sana tampak aura yang begitu gelap. Tapi daya tarik itu membuat penasaran kami semakin besar. Yaudah, apalagi kita akan ke sana. Sekalian kita jalan-jalan sebentar. Boleh kan, Yan? Saut Aden dengan penuh semangat. Tapi kita mau naik apa? Apa harus jalan kaki lagi? Tanya Kribo. Gue punya satu sepeda motor sih. Nanti kita mampir dulu ke rumah Lis, pinjam motor bapaknya. Sekalian gue mau minta tolong dia buat ngejagain bapak gue, ungkap Rian. Sekalian gue bawa kamera ya. Begitu dapat sinyal, kita bisa siaran langsung. Sautku pula yang terus semangat demi konten Misteri Bos. Ide bagus itu, Ci. Itu kan emang tujuan kita dari awal. Saut Aden sembari menepuk pundakku. Tanpa membuang waktu lagi, kami segera meluncur ke rumah pamannya Rian. Rumahnya tidak begitu jauh, hanya berjarak 5 rumah saja. Pak Le, apa aku boleh pinjam sepeda motornya? Ucap Rian saat kami sudah berada di rumah Lis. Seorang pria yang sedang memukulkan paku ke bangku kayu di depan rumah pun menoleh. Tubuhnya juga kurus, seperti Pak Rahmat, hanya saja tampak lebih muda. Wajahnya juga cenderung mirip. Bukankah yang saudaranya Rian itu bibinya? Tapi kenapa wajah pamannya justru lebih mirip ke bapaknya? Mau kemana kamu? Tanyanya dengan nada yang datar sambil terus melakukan aktivitasnya. Aku mau ke dalam. Temanku ingin menelpon. Di sini kan susah jaringannya. Jadi aku mau ajak mereka ke dalam lagi, ungkap Rian. Paman Rian itu pun menoleh ke arah kami. Tatapannya sangat tajam, penuh kebencian, dan sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami di kampung ini. Apalagi saat ia menatap kamera yang tengah kucincing. Pria itu segera berjalan mendekatiku. Buat apa barang seperti ini? Bentak paman Rian sembari menunjuk kamera. Aku yang kebingungan menoleh ke arah Rian, mencari jawaban atas pertanyaan pamannya itu. Tidak mengerti sama sekali dengan maksud pamannya itu. Itu kamera paman. Teman-temanku ingin merekam dan membagikan cerita kampung ini kepada netizen, jawab Rian. Apa maksud kamu? Paman gak ngerti. Jangan aneh-anehan. Kalau masih mau dianggap warga kampung Pringin, nanti mereka akan marah, saut paman dengan kata-kata yang sama sekali membuat kami bertambah bingung. Paman ini buat teman-temanku bingung saja. Jadi boleh gak nih pinjam motornya? Aku janji gak akan lama. Akhirnya pamannya itu mengangguk juga setelah Rian menampilkan wajah melasnya. Tapi pria itu masih tidak bisa melepaskan tatapannya ke arahku dan juga kamera yang aku pegang. Di sepanjang perjalanan, aku masih kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh paman Rian tadi. Siapa mereka yang akan marah?
Apa ada hubungannya dengan omongan kakek tua berbaju putih tadi malam? Kalau mereka nggak suka cahaya terang. Enak banget ya jalan-jalan di kampung lu, Yan. Langitnya selalu tampak berawan. Mataharinya juga samar-samar, seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Jadi pancaran panasnya nggak langsung ke kulit kita, sehingga nggak akan kepanasan, ucap Aden saat mereka beriringan dengan motor yang aku kendarai bersama Rian. Ya, tapi tolong patuhi peraturan saat berkendara. Kita nggak boleh beriringan seperti ini. Mundur ke belakang, biar gue yang di depan, saut Rian. Motor tersebut dipacu lagi dengan kecepatan sedang. Kesempatan bagiku untuk merekam suasana perkampungan beringin ini. Kami tidak menyangka sama sekali kalau semakin ke dalam, hawa segar dan sejuk semakin terasa. Membuat siapa saja akan merasa nyaman. Bahkan beberapa kali aku malah menguap karena merasa ngantuk. Tapi aku tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dengan cepat, aku kembali merekam suasana perkampungan ini. Kami juga melewati perkebunan sawit yang sangat luas. Rian bercerita jika perkebunan itu dahulunya merupakan peninggalan penjajahan Belanda. Karena tidak jauh dari perkebunan itu, ada sebuah rumah yang dibangun sebagai kantor dan terkadang menjadi tempat penyiksaan bagi para pengkhianat. Penyiksaan? Maksudnya? Tanyaku saat menanggapi cerita Rian di tengah perjalanan. Itu cerita zaman dulu. Kakek nenek kita juga mungkin belum lahir, saut Rian diiringi tawa. Aku terdiam sejenak, mencoba berpikir apakah noni Belanda yang kami temui ada hubungannya dengan perkebunan sawit milik penjajahan Belanda. Dalam perjalanan kami juga bertemu dengan beberapa pengendara lainnya. Bahkan ada juga mobil dan minibus seperti biasanya. Sungguh kampung yang membingungkan. Makin jauh ke dalam, kota kecil itu pun semakin terlihat. Memangnya minibus itu mau kemana, Yan? Gue benar-benar bingung sama kampung lo ini. Unik banget, ucapku yang masih keheranan. Seumur hidup baru ini jumpa kota kecil di dalam perkampungan. Namun belum lama lagi Rian menjawab, Kribo dan Aden mendahului sepeda motor kami dengan kecepatan tinggi. Mereka tertawa sambil menantang kami berdua untuk mengejar mereka. Pegangan, Ci. Kita harus kejar mereka berdua. Belum tahu mereka kalau sebenarnya aku juga pembalap di kampung ini. Aku menuruti apa yang dikatakan oleh Rian. Walaupun hanya memegang bajunya dengan tangan sebelah, aku tetap berusaha merekam perjalanan kami berempat. Rian memacu kecepatan motor dengan cukup kencang dan hampir berhasil menandingi Kribo dan Aden. Keceriaan ini akhirnya kembali lagi. Bahkan dengan hal kecil saja, kami sudah merasa bahagia. Lihat, mereka malah mampir di warung gorengan. Dasar paling gak bisa lihat makanan, ucap Rian yang kini juga terpaksa membelokkan motornya ke warung tersebut. Sementara aku hanya tersenyum kecil melihat tingkah laku ketika temanku itu. Setelah turun dari motor, aku langsung menyusul Kribo dan juga Aden yang terlebih dahulu telah duduk menyantap gorengan yang masih panas dengan segelas es kelapa muda. Padahal belum lama, Rian menghidangkan sarapan yang habis pula disantap oleh mereka. Dan sekarang mereka malah terlihat seperti orang yang sangat kelaparan. Yan, kampung lo ini memang the best. Gak pernah gue makan makanan seenak ini selain di kampung lo. Harganya murah, banyak bonusnya lagi, ucap Aden dengan mulut yang penuh dengan makanan. Jorok banget sih lo. Kalau makan ya makan aja, jangan sambil cerita. Dasar si tukang makan. Gitu tadi sok-sokan ngatain gue. Sekarang dia bahkan jadi lebih jorok, saut Kribo sambil menggeser duduknya menjauh dari Aden. Wah, seperti ini cuma menghibur lo, Po. Bukannya sepanjang perjalanan lo terus kepikiran dengan bapaknya Lian, balas Aden sembari mengunyah dan memegang pisang goreng. Aku dan Rian hanya menggelengkan kepala. Namun tiba-tiba perhatianku terfokus pada sebuah minibus yang lewat dengan penumpang yang cukup banyak. Bahkan penumpangnya sampai duduk di atas badan minibus tersebut. Tidak lama kemudian bus itu terlihat oleng dan... Kecelakaan, guys! Ayo tolongin, itu busnya masuk ke dalam sungai, teriakku secara spontan dan langsung berlari menghampiri sungai itu. Ketiga temanku pun mengikutiku setelah mendengar teriakanku itu.
Tapi anehnya besi itu bagaikan ditelan ke dalam sungai. Hanya dalam hitungan menit sudah tidak terlihat lagi. Tolong! Tolong! Teriak dari dalam sungai dengan berbagai jenis suara. Bahkan ada suara anak bayi juga yang sedang menangis. Suara mereka begitu menyayat hati. Gimana nih? Ayo Yan, panggil orang-orang. Ucapku yang semakin tidak karuan. Lo yakin ada besi yang masuk ke dalam sungai ini? Tanya Keribo yang ikut bingung. Yakin lah. Apa kalian gak lihat? Tanyaku yang menjadi kesal. Keribo dan Aden menggelengkan kepalanya. Dan hal ini semakin membuat aku marah. Karena terlalu fokus pada makanan mereka yang tidak bisa melihat apapun mendengar adanya kecelakaan bus seperti ini. Yaudah, gue mau minta tolong sama warga. Rian beranjak pergi dan aku semakin merasa heran. Di jalan yang ramai seperti ini tidak ada satupun kendaraan ataupun orang yang lewat. Hanya sekedar melihat apa yang sudah terjadi. Malah seperti tidak sedang terjadi apa-apa. Karena Rian tidak juga kembali. Aku berusaha menyetop beberapa kendaraan, tapi mereka juga tidak peduli. Bahkan aku hampir tertabrak jika tidak ditarik oleh Aden dan juga Keribo. Sungguh membingungkan. Sebenarnya apakah yang aku lihat tadi itu nyata atau hanya halusinasi saja? Kini, bau amis menyeruak keluar dari sungai di mana terjadinya kecelakaan tadi. Bahkan tadi hanya diriku yang bisa mencium baunya, tapi Aden juga. Sedangkan Keribo masih celingukan seperti orang kebingungan. Ia tidak bisa melihat atau mencium apapun. Walaupun Aden hanya bisa merasakan tanpa melihat dengan jelas. Saat ini ia mulai percaya dengan apa yang aku katakan. Dengan begini setidaknya aku pun pertama yakin kalau sedang tidak berhalusinasi. Bu, arahkan kamera ke sungai itu, Bu. Dengan begitu kita bisa punya bukti kalau apa yang kita lihat ini memang terjadi. Perintahku sembari menutup hidung. Biasanya makhluk astral akan mudah tertangkap di dalam kamera. Dengan begini, aku bisa mencari tahu keberadaan mereka. Siap, C. Jawab Keribo dengan lugas. Walaupun ia tak bisa melihatnya, tapi Keribo mempercayai ucapan kami berdua. Aku juga masih berusaha menghampiri orang-orang yang lewat untuk meminta pertolongan. Tapi lagi-lagi, mereka terlihat acuh. Bahkan mereka tidak senang. Menjauhlah dari sana jika tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Ucap seorang penjual sapu keliling saat ketemu di jalan. Pria itu menatap tajam sambil mendorong tubuhku hingga terjatuh. Tunggu, Pak. Aku yang segera bangkit berusaha mengejar penjual sapu itu. Saya nggak berbohong, Pak. Tadi itu saya melihat satu buah minibus masuk ke dalam sungai itu. Lalu terdengar suara minta tolong dengan keras. Saya mohon tolong panggilkan polisi atau siapapun yang bisa menolong mereka. Kalau terlambat, mereka semua tidak akan selamat, Pak. Ungkapku lagi dengan wajah cemas sambil terus memohon. Udah mati kok mau ditolong? Kalian seharusnya ditolong. Lalu penjual itu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, berlalu pergi begitu saja. Tidak tahu kenapa perasaanku menjadi tidak enak setelah mendengar ucapan penjual sapu keliling itu. Dengan bergegas, aku pun segera kembali ke tempat Aden dan juga Keribo. Sungai yang tadinya hanya mengeluarkan bau amis berubah warna menjadi merah pekat. Bahkan banyak penampakan tubuh mayat yang mengambang dengan keadaan yang sudah mengumpung dan busuk. Ayo pergi dari sini, kita cari Rian, ayo. Ajakku sembari menarik tangan Aden setelah meyakini kalau ini hanyalah tipu muslihat makhluk astral. Namun baru saja ingin melangkah, tiba-tiba Keribo terjatuh. Tubuhnya seperti ditarik dengan keras menuju sungai tersebut. Aku dan Aden refleks menarik Keribo yang sudah berteriak histeris itu. Tolongin gue, aja, ada sesuatu yang menarik kaki gue gak mau mati. Aku dan Aden masih berusaha keras menahan Keribo, tapi energi negatif yang menarik kakinya sangat kuat. Sulit sekali untuk melawannya. Aku melihat seorang korban naik ke daratan, lalu menarik kaki Keribo dengan kuat. Sepertinya ia seorang pria dengan aroma busuk. Salah satu matanya tidak ada lagi, dan mata yang lain mengeluarkan darah. Wajahnya pun sudah membengkak. Jika tidak kuat melihatnya, mungkin aku sudah pingsan. Aku yakin ia adalah makhluk tak kasat mata yang mau berusaha mencelakai kami. Tiba-tiba saja Rian muncul. Ia juga ikut menarik tangan Keribo hingga akhirnya temanku itu terbebas dari makhluk astral tersebut. Ia tampak marah
tapi tak begitu mampu menghampiri kami lagi, seolah ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Kami pun segera menjauh dari sungai tersebut, dan tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Aku tak tahu apakah ini pertanda akan turun hujan atau justru akan datang malam. Perasaan takut dan panik menjalar ke seluruh tubuh kami. Lo kemana aja sih, Yan? Kalau sempat lo terlambat sedikit aja nolongin kita, gue yakin Kribo bakalan masuk ke dalam sungai itu. Aden yang kesal langsung mengeluarkan amarahnya. Gue cari bantuan sesuai dengan perintah Cici. Jadi gue mana tahu kalau ada makhluk astral yang narik kaki Kribo. Jawab Rian dengan nada marah pula. Udah, gak perlu berdebat. Sekarang mending kita pulang. Kalian semua gak lihat, kampung ini tuh bener-bener aneh. Lihatlah, sekarang cuaca berubah menjadi gelap. Dan aku memperhatikan ke segala arah. Tiba-tiba saja semua kendaraan dan aktivitas semua orang terhenti seketika. Menyadari keadaan yang tidak wajar, aku segera mengajak ketiga temanku untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan sialnya, sepeda motor kami tak bisa dinyalakan. Karena sudah merasa panik, kami berempat langsung berlari balik ke arah rumah Rian lagi dan meninggalkan kedua sepeda motor itu begitu saja. Tidak tahu sejauh mana kami sudah berlari, tapi rumah Rian tidak juga kami temukan. Bahkan kami hampir kehilangan nafas karena terlalu lelah berlari. Tunggu Jih, gue udah gak sanggup lagi. Aden yang ngos-ngosan menarik ujung bajuku. Begitu pula dengan Kribo dan Rian. Mereka terlihat sudah sangat kelelahan. Tubuh kami basah dengan keringat. Kami pun memutuskan berhenti sejenak di sebuah rumah kecil yang tampaknya tidak berpenghuni. Setelah memastikan tidak ada orangnya, kami berempat masuk ke rumah tersebut dan tidak lupa pula mengunci pintu dengan semua peralatan yang ada di rumah kecil tersebut. Melihat kejanggalan ini, aku langsung menghampiri Rian yang masih terlihat begitu ketakutan. Sekarang lo jelasin, Yan. Ada apa dengan kampung lo ini? Kenapa aneh dan gak masuk akal seperti ini, Yan? Tanya aku dengan kesal. Lo pikir gue tahu? Hah? Gue juga udah lama gak pulang kampung. Dan gue juga benar-benar bingung. Gue gak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi. Rian terduduk di atas bangku yang terbuat dari bambu. Wajahnya tertunduk lesu, seakan merasa bersalah dan bingung dengan apa yang sudah terjadi. Nafasnya juga masih terlihat ngos-ngosan. Sementara Kribo dan Aden masih berusaha mengatur nafas dan sesekali mengintip dari pintu, khawatir jika makhluk astral tadi mengikuti kami berempat. Kita harus keluar dari kampung ini. Gue merasa punya feeling gak baik terhadap kampung ini. Harusnya kita gak masuk ke sini, ucapku sambil menatap wajah ketiga temanku itu secara bergantian. Tapi bukannya tadi pagi masih nampak wajar. Terus kenapa bisa seperti ini? Apa jangan-jangan kampung Beringin ini adalah kampung orang-orang Bunian? Tanya Kribo yang begitu panik. Gue gak tahu, tapi yang jelas nyawa kita sekarang sedang terancam. Mendengar pernyataanku, ketika temanku menghela nafas panjang, masing-masing dari kami merasakan bulu kuduk yang tengah meremang, karena seperti tengah dihembus hawa yang begitu dingin. Dan tiba-tiba suara keras muncul dari bagian rumah yang lain, hingga kami pun terkejut dan saling berpelukan karena ketakutan. Dengan penuh kehati-hatian, kami memeriksa suara berisik yang membuat kami sangat terkejut dan ketakutan. Aku dan Rian berdiri paling depan, sedangkan Kribo dan Aden yang paling ketakutan hanya membuntuti kami yang mencoba memeriksa ke sebuah kamar dari rumah tersebut. Rumah kecil itu sepertinya sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Banyak sarang laba-laba serta debu di setiap ruangan. Bahkan beberapa kursi dan meja tampak jatuh bergelimpangan. Saat memutuskan masuk, kami tidak memperdulikan keadaan rumah itu. Sementara langit di luar masih terus menjadi gelap, semakin menunjukkan jika hari akan malam. Dan tentu hal ini semakin menyulitkan kami untuk kembali ke rumah Rian. Ditambah lagi kejadian yang baru kami alami. Udahlah, mending kita pergi dari rumah ini dan lanjutin lagi lari biar cepat sampai ke rumah Rian daripada tetap di rumah ini. Gimana kalau suara berisik itu adalah makhluk astral yang lain? Sekarang perasaan gue bener-bener gak enak, ucap Aden sambil berbisik. Gak bisa, Den. Kita harus lihat ke dalam kamar itu. Mana tahu ada seseorang yang bisa kita mintai pertolongan, ucapku sembari menyalakan lampu kamera. Nggak mungkin ada orang, J. Ini tuh kampung mati.
Yang bisa nyelamatin kita ya diri kita sendiri, saut Kribo yang masih ketakutan. Gue tahu, tapi setelah gue pikir-pikir seharusnya kita tetap ada di sini. Gue mau tahu apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini. Kalau kita berhasil menguak misteri Kampung Beringin, gue jamin hidup lo bakal enak setelah kita ungkap rekaman ini. Kalian semua gak mau jadi terkenal, jawabku yang masih berambisi dengan tujuan awal kami ikut ke Kampung Rian. Tapi lo tahu sendiri kan, gue hampir mati ditarik makhluk astral masuk ke dalam sungai. Sekarang lo masih aja nurutin obsesi lo itu, saut Kribo dengan nada marah. Jangan berisik. Rian membuka pelan pintu kamar tersebut dan tidak mendapati apa-apa. Namun tiba-tiba dari dalam lemari terdengar suara yang semakin keras. Pintu lemari itu seperti didorong-dorong dari dalam. Dengan tangan gemetaran, Rian membuka lemari itu dengan cepat. Perasaan kami lega karena itu hanya seekor kucing hitam yang terperangkap di dalam lemari. Kucing hitam itu melompat keluar setelah pintu terbuka. Entah sudah berapa lama ia terkurung di dalam lemari tersebut. Pasti ia sedang ketakutan dan juga kelaparan. Tapi tiba-tiba dari arah yang lain, kami dikejutkan oleh pergerakan seseorang yang bertubuh kecil lari keluar dengan sangat kencang setelah membuka pintu yang telah terkunci. Woi, tunggu! Teriakku secara spontan. Kami beralih mengejar orang tersebut yang terlihat sangat ketakutan. Tampaknya ia juga seorang manusia karena pakaiannya begitu lusuh. Bahkan beberapa kali ia terjatuh, mungkin karena lemas kelaparan. Setelah dekat dengan orang tersebut, kami baru menyadari jika ia adalah seorang anak laki-laki, mungkin usianya sekitar 10 tahun. Jangan takut, kami ini manusia, ucapku saat kami perlahan mendekati bocah tersebut. Saat ini kami sudah berada di seberang jalan dari rumah kecil tadi, dan ada banyak pepohonan. Jika dilihat ke arah dalam lagi seperti hutan, dan yang menarik perhatianku terdapat satu pohon beringin yang cukup besar. Lo yakin itu manusia? Bukan makhluk astral seperti lainnya? Tanya Kribo penuh curiga. Yakin, lihat, dia sama seperti kita. Kalau makhluk halus, seharusnya nggak lari saat melihat kita datang, jawabku sambil terus mendekati anak lelaki itu dengan pelan-pelan. Sementara bocah yang terjatuh itu beringsut mundur perlahan. Wajahnya ketakutan. Lalu ia menutup wajahnya dengan kedua tangan mungilnya itu. Tolong jangan bawa saya hanya ingin pulang. Anak kecil itu menangis jadi-jadinya. Jangan takut, kami gak mungkin mencelakai kamu, ucap Rian pula yang berhasil menyentuh bahu anak lelaki itu. Anak lelaki itu membuka kedua tangan yang menutupi wajahnya. Ia memperhatikan wajah kami satu persatu. Lalu ia bangkit dan memeluk diriku dengan sangat erat. Entah kenapa ia sangat ketakutan saat Rian mencoba menyentuhnya. Tatapan matanya mengisyaratkan seolah sedang melihat hantu. Oke, jangan takut. Siapa nama kamu? Dan di mana rumah kamu? Tanya aku dengan perlahan. Namun anak laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya dan terus bersembunyi di balik tubuhku. Hal ini justru semakin membuat kami kebingungan. Lo gak kenal ya sama anak ini? Mungkin dia salah satu anak tetangga lo, tanya Aden yang ikut memperhatikan bocah itu. Gue kan udah bilang kalau gue gak pulang selama 3 tahun, jadi mana mungkin gue kenal anak ini. Kami berempat masih kebingungan karena bocah ini sama sekali tidak mau bicara. Sesaat kemudian muncul angin yang begitu kencang menyebabkan pohon beringin besar yang berada tepat di belakang tubuh Rian bergoyang dengan sangat hebat. Bahkan banyak daun yang jatuh berguguran menerpa wajah kami. Udara yang sangat dingin sampai menusuk dan membuat bulu kuduk kami kembali meremang. Tubuh kami seakan-akan terdorong dan ditarik oleh sebuah energi besar yang keluar dari pohon besar itu, menyebabkan kehilangan keseimbangan jika kami tidak saling berpegangan tangan. Jangan sampai lepas, teriakku sembari menahan tubuh agar tidak terjatuh. Ian, pegang tangan gue. Aden yang berdiri di hadapan Rian segera menjulurkan tangannya dan disambut cepat oleh Rian pula. Saat itu, aku melihat sebuah cahaya yang begitu menyilaukan mata muncul dari dalam rumah kecil tadi. Tidak tahu mengapa sebuah cahaya itu seolah menghampiri kami berlima. Cahaya yang menyilaukan mata itu
berhasil menghentikan aura kuat yang keluar dari pohon beringin besar tadi. Perlahan-lahan angin pun mulai mereda dan pohon beringin itu kembali diam seperti sedia kala. Kami akhirnya bisa bernafas lega karena tidak tertarik ke dalam pohon beringin itu. Tidak mau mengambil resiko, maka kami segera masuk ke dalam rumah itu lagi. "Tutup semua pintu," ucapku. Di dalam kepanikan, aku berusaha menggunakan instingku untuk menyelamatkan kami. Meskipun sebenarnya ruang gerakku menjadi sulit, karena bocah tadi terus saja memegang ujung bajuku. Kemana aku berjalan, ia tak pernah melepaskan bajuku. Ia terus mengikutiku, kemanapun aku berjalan. Tapi meninggalkannya di luar juga bukanlah sikap yang baik. Mungkin saja ia terpisah dari orang tuanya dan kesulitan mencari jalan pulang setelah masuk ke dalam kampung ini. Kita harus menghemat baterai HP ataupun kamera. Jadi lebih baik sekarang kita cari lampu minyak atau sejenisnya yang mungkin ada di rumah ini, perintahku setelah kami semua berada di dalam. Ketika temanku berpencar menerangi setiap sudut rumah kecil itu untuk mencari lampu yang aku minta, sedangkan aku yang masih penasaran dengan bocah tadi segera menariknya untuk mendapatkan informasi. Aku dudukkan dirinya tepat di hadapanku. "Sekarang hanya kita berdua. Kamu bisa cerita siapa kamu sebenarnya," ucapku sembari memegang kedua bahunya. Perlahan anak laki-laki itu mengangkat wajahnya dan menatapku. Kepalanya celingukan, memperhatikan ketika temanku yang tengah sibuk mencari lampu. Setelah itu, ia kembali lagi menatapku sambil berkata, "Tolong aku, Bang. Aku mau pulang. Mereka semua bukan manusia lagi." Aku melihat air mata yang keluar membasahi pipinya. Sudah bisa dipastikan jika ia sedang tersesat. Ada derita dan ketakutan yang luar biasa di balik kedua matanya. "Kamu gak usah takut. Kami semua akan menolong kamu. Sekarang ceritakan semuanya ke abang. Apa yang sebenarnya sudah terjadi?" Ungkapku lagi mencoba menenangkan ketakutan anak lelaki itu. "Cie, gue temuin ini," ucap Keribu sambil menunjukkan sebuah lampu minyak di saat aku berusaha membuat anak itu untuk berbicara lagi. Sedangkan Rian dan Aden kembali dengan tangan kosong, dan kami semua kembali berkumpul mengelilingi lampu yang sudah dinyalakan oleh Keribu. Untungnya saja, ia selalu membawa pematik. Tapi bocah itu kembali beringsut bersembunyi di balik tubuhku. Tatapannya seolah-olah mengatakan jika ia tak mempercayai ketika temanku. Hal inilah justru menyulutkan rasa amarah pada diri Rian saat melihat perilaku bocah itu. "Lo kenapa sih bocah? Lo anggap kami hantu kecuali JJ? Kenapa lo mesti ketakutan seperti itu?" ucap Rian dengan nada tinggi. Anak laki-laki itu malah semakin ketakutan setelah mendengar amarah dari Rian. "Mungkin dia cuma ketakutan, Yan," saut Aden yang membela anak itu. "Lo sabar, Rian, namanya juga bocah," timpalku yang mencoba meredakan amarah Rian. "Gue malah curiga, justru dia ini manusia jadi-jadian, dan yang patut kita takuti itu adalah bocah ini." Rian murka sembari mengarahkan jari telunjuknya ke wajah anak laki-laki yang masih menyembunyikan sebagian wajahnya di belakang tubuhku. Entah kenapa tiba-tiba aku bisa melihat bola mata Rian berubah menjadi merah. Ia begitu pemarah, tidak seperti biasanya yang selalu kalem dan sabar. Tapi aku tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Mungkin karena ia begitu kesal, penuh tekanan, makanya sorot matanya berubah seperti itu. Dan seharusnya aku pikirkan harusnya tentang kampung yang penuh misteri ini. Sekian untuk cerita kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.